Di antara hiruk-pikuk renovasi Jakarta International Stadium, masih ada sepenggal kisah tersisa. Nasib warga gusuran stadion mewah di utara Jakarta. Alih-alih tinggal di rusun yang dipersiapkan, mereka memilih bertahan di kawasan JIS dengan hidup nestapa. Ada apa? Saya akan mencari jawabnya. Pemainnya juara, supporternya teladan, dan insya Allah stadionnya kelas dunia. Existing sekarang hanya 1, jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi. Ke perkampungan warga yang ada di belakang sana, saya harus melewati jalan kecil ini. Bapak warga di sini, Pak? Betul. Ini kan menjadi salah satu wilayah yang juga akan dilakukan penataan. Iya. Artinya mungkin bisa ada penggusuran gitu. Benar. Pernah diberitahu bahwa ini rencananya akan digusur atau akan direnovasi? Waktu itu kita rapat di Ancol ya. Rapatnya dengan siapa? Mengenai masalah sosialisasi di sini akan digusur. Ini patok batas. Info yang saya dapat ini untuk jalan tol. Ini 2 kali berarti Bapak akan kena gusur. Itu kan sudah peresmian, sudah jadi, sudah siap masuk. Enggak. Kenapa nggak masuk di sana? Sewa rumah ininya tempatnya. Tidak sesuai harganya? Iya, nggak sanggup. Mbak Tuti sendiri atau ada orang lain juga yang tinggal di sini? 7 kakak. 7 kakak, ada berapa orang, Bu? 35 jiwa. Ini tempat tidur untuk anak-anak? Iya, bareng-bareng kita bertiga, umpel-umpelan. Sampai kapan mau bertahan di sini? Kawasan penunjang itu masih belum mendukung keberadaan JIS yang megah ini? Belum. Tapi kan sudah ada hotel di Kemayoran dekat. Di Ancol ada. Kita mau bangun di mana lagi? Artinya masih harus ada pembebasan lahan ya? JIS, Jakarta International Stadium, digadang-gadang menjadi stadion terbesar dan termegah di Asia Tenggara. Stadion yang berdiri di Jakarta Utara ini bahkan disandingkan dengan Stadion Santiago Bernabeu, markas klub sepak bola raksasa Eropa Real Madrid, karena memiliki kapasitas penonton lebih dari 80.000 penonton. JIS disebut tengah dipersiapkan sebagai salah satu stadion penyelenggara Piala Dunia U17 November mendatang. Namun, JIS dianggap belum memenuhi standar FIFA. Makin ramai kala Buro Happold, perusahaan konsultan desain terkemuka asal Inggris, buka suara. Buro Happold menyatakan sejumlah aspek pembangunan JIS tidak sesuai panduan. Hal ini sekaligus mengklarifikasi peran dan kontribusi Buro Happold dalam pembangunan JIS. Buro Happold menegaskan tidak mendesain dan tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Buro Happold hanya membuat panduan desain JIS serta memberikan jasa konsultasi selama Desember 2018 hingga Maret 2019. Kami lantas mencari arsitek yang ikut mendesain JIS untuk mencari tahu di mana letak ketidakstandaran JIS, karena mulai dari akses pintu masuk hingga rumput jadi sorotan. Kelihatan sekali bahwa akses memang ke arah stadion, memang daya dukung lahannya memang belum sesuai dengan satu gedung fungsi stadion olahraga yang kapasitasnya begitu besar. Dalam master plan sebenarnya ada 4 akses atau pintu masuk menuju ke Jakarta International Stadium, yakni rem barat, rem timur, pintu utara, dan pintu selatan. Rem barat merupakan pintu masuk utama yang difungsikan dan telah terintegrasi dengan halte Transjakarta. Sebagai pintu utama, rem barat juga digunakan oleh tamu VIP, VVIP, pemain, serta ofisial hingga media.
3 pintu lain yakni rem timur yang berdekatan dengan Danau Cincin belum dibuka karena terdapat perlintasan rel kereta api. Pintu utara rencananya akan dibangun stasiun komuter lain atau KRL. Saat ini pembangunan stasiun KRL sudah sampai tahap penyelesaian peron. Dan pintu selatan belum dibuka aksesnya karena berada di kawasan perumahan warga dan persawahan. Existing sekarang hanya 1. Menurut saya ini menurut bahaya. Ya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Masalah pembebasan lahan di sejumlah titik sekitar kawasan Jakarta International Stadium ini disebut masih jadi penghambat. Sejumlah warga diketahui menolak pembangunan, bahkan disebut ada yang menolak memberikan lahan sehingga pintu akses JIS belum bisa dibuka secara keseluruhan. Benarkah? Saya akan mencari tahu, saudara, sekaligus juga mengajak Anda untuk melihat dampak dari pembangunan Jakarta International Stadium ini terhadap kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitaran sini, saudara. Ikuti saya. Saya ada di pintu selatan, saudara. Ini pintu selatan masuk ke dalam Jakarta International Stadium dan saya mau menuju ke perkampungan. Sebenarnya untuk bisa masuk ke dalam JIS, tapi ini digembok ya. Kalau informasi yang saya dapat dari warga, akses ini hanya diperuntukkan dalam keadaan darurat saja. Pun saya coba untuk minta izin bisa memarkirkan kendaraan dalam sini untuk bisa mengakses ke perkampungan warga ini tidak bisa. Nah, ini juga sedianya disediakan sebagai pintu keluar timur. Harusnya bisa lewat di sini begitu. Ini tapi masih terhalang karena masalah pembebasan lahan warga di sini. Kita coba untuk dapat informasi lebih banyak soal warga yang ada di sini. Pak, nih lu. Bapak rumah di sini? Iya. Punya sertifikatnya? Belum, ini kan jadi tanah begitu aja. Hanya menggunakan saja? Ya, betul. Tinggal di sini udah berapa lama tuh, Pak? Setelah gusuran dari situ. Oh, Bapak dulu rumah di dalam situ juga, betul. Terus gusur di sini? Iya. Ini kan juga mau digusur kan untuk pembangunan JIS? Saya belum tahu pasti kapan kan belum tahu. Oh, dia ini jadi pintu untuk pintu keluar ya? Gitu kan. Jadi ini berapa banyak warga yang memilih untuk tinggal di sini setelah penggusuran di sana, Pak? Di sini kurang lebih ada sekitar 5-6 keluarga lah. 5-6 keluarga Ya. yang tinggal. Berarti yang lainnya itu memang sudah tinggal di sini dari dulu? Bukan dari dulu juga. Sini kan pernah digusur juga gitu dulu. Oke. Nah, lalu ketika gusur tidak dibangun-bangun lagi sama pemerintah, difungsikan lagi sama warga. Akhirnya warga balik lagi? Iya. Tinggal lagi di sini? Oke. Nah, Pak Paul dulu waktu di sana itu aktivitasnya apa? Bimbel dengan belajar buat anak-anak SD, juga SMP. Nah, tiba-tiba ada penggusuran. Nah, kami mikir juga agar anak-anak ini mesti
mengerti tentang pendidikan kan. Akhirnya? Nah, aku cari lagi. Di sinilah. Nah, dapat di sini, iya. Oke. Dulu rumah Pak Paul yang di JIS begini juga? Enggak, bagus banget. Berapa luasnya waktu itu Pak Paul? Luasnya sih nggak terlalu luas, tapi cuma karena dia tingkat kan. Oh, jadi tingkat, ada 2 tingkat gitu ya. Kita masuk lihat. Oke. Ini Pak Paul mengajar di sini, tidur juga di sini? Iya. Bapak tinggal di atas sih? Iya, di atas. Boleh tidak saya Boleh, lihat? silakan. Boleh. Wah. Ukuran berapa ini, Pak? Ini ukuran 2 kali 2,5 kalau nggak salah. Panas sekali nih. Atapnya seng. Ini kalau kehujanan dong, Pak? Iya. Hujan aku turunin ini nih. Ini turun Iya. ini. Diturunkan ini kalau hujan. Gitu. Bapak tinggal di sini sendiri? Iya. Kalau istri di tempat sebelah bersama dengan anak-anak. Itu kan sudah ada rusun ya, Pak ya? Betul. Bapak kenapa belum pindah ke sana itu? Itu kan disediakan memang untuk warga yang dulunya Betul tinggal sekali. di area JIS kan? Iya. Ketika sudah selesai pembangunan dan pengresmian, kami udah bangga banget. Kami pikir, pasti kami tempati rusun itu secepatnya. Iya. Tapi tunggu sampai saat ini belum. Apa yang jadi kendala? Nah, harga di luar jangkauan banget. Karena Berapa ditawarkan sama Jakpro? dari Jakpro awal nawarin itu 1,5 per bulan. Tidak sanggup. Saya tidak sanggup. Lalu diturunin lagi dengan harga 700 sekian. Oke. Kami pun pikir bahwa kami pun belum mampu karena semua di situ kan tidak mungkin Pak punya tarafnya kan sama semua kan. Ada yang pemulung, ada yang ngamen, ada yang tukang nyuci. Kalau untuk harga segitu belum kan termasuk lagi nanti listrik, air, Iya. terus segala macam kan. Nah, bersyukurnya juga bahwa ada Pergub ya yang 797 itu. Iya. Nah, itu yang kami pegang. Oke, bahwa ini adalah wilayah prioritas. Iya, dikatakan bahwa memang benar-benar di tempat ini adalah tempat yang khusus untuk orang-orang yang Kurang sangat, mampu. Iya, kurang mampu. Sehingga harga sewanya. Harga sewanya itu di bawah standar. Oke, sementara yang digunakan oleh Jakpro adalah Nah, sesuai dengan standar umum. oke, sehingga Seperti tidak itu. sesuai, maka Iya. warga tidak bisa pindah ke sana. Betul. Kita turun lagi ya, Pak. Iya. Kalau ini kemudian nanti digusur lagi, Iya. Bapak belum mau juga pindah ke sana meskipun harganya di luar jangkauan. Nah, itu dia yang kita sedang pikirkan kan. Karena itu kan dibuat kan bukan buat untuk per orang kan. Iya. Buat per kelompok gitu loh. Oke, dalam kelompok itu ada yang mampu, ada yang nggak mampu. betul Nah, itu yang sekali. harus dicarikan solusinya Iya. gitu ya. Baik. Pak Paul, terima kasih sudah berbagi cerita, informasi juga sudah dikasih lihat, tapi mudah-mudahan tetap semangat ya, Pak. Saya mau berkeliling lagi lihat yang lain. Ini patok batas penggusuran. Oh, ini dia patoknya. Iya. Ini info yang saya dapat ini untuk jalan tol. Mbak Serli, Halo, Mbak apa Nilu. kabar? Sehat? Sehat, Mbak Oke, Nilu. Mbak Serli ini salah satu warga yang juga menolak untuk pindah ke rusun itu ya? Bukan menolak sih, Tapi? lebih tepatnya belum dikasih masuk aja. Belum dikasih masuk, Oke. karena belum ketemu kesesuaian harga ya? Iya, betul. Mbak. Jadi Mbak Serli tinggal di permukiman sini? Iya. Saya boleh nggak lihat rumah? Oke, boleh. Mbak Ayo, Serli. Mbak Nilu. Oke, sini rumahku, Mbak Nilu. Ini berarti posisinya ngontrak atau beli lagi lahan di sini atau bagaimana? Aku untuk sementara ini ngontrak, Mbak. Ini ngontrak. Kontraknya berapa nih? 600.000. 600.000 sebulan. Iya. Kalau yang di rusun Yang di rusun itu kan dia minta 750.000. 750 tidak sanggup. Nggak sanggup lah, Mbak Nilu. Ini pun aku terpaksa ya. Justru aku yang paling murah ya cari tempat seperti ini. Saya boleh masuk nggak lihat? Boleh, boleh, silakan, Mbak. Ini langsung apa nih? Kamar mandi. Ini kamar mandi langsung Iya. dapur. Iya. Mbak Serli di sini tinggal berapa orang? 4. Berempat. Ini Kenapa? barang-barang Mbak Serli dari dulu. Iya. Kalau rumah di sana itu dulu Mbak Serli dapat uang pindahan istilahnya begitu itu berapa? Aku kemarin dapat 28 juta. 28 juta. Iya. Mbak Serli, apa sih yang bikin warga ini nggak mau pindah ke Rusunawa itu atau belum diberikan kunci oleh Jakpro di rusun itu? Ya karena dari awal itu tidak ada kesepakatan soal harga gitu loh. Warga
kemampuan warga itu ya minimal ya seenggaknya 600, Mbak. Memangnya dari awal itu tidak diberitahu oleh pihak Jakpro misalnya atau yang membangun itu bahwa nanti harga rusunnya ini segini gitu? Ketika tanggal 18 Oktober setelah peresmian baru kita udah dikasih tahu harga. Padahal kita udah pegang nomor unit. Kenapa waktu awal membangun itu dibangun warga tidak bertanya, Pak, nanti rumah rusun itu harganya berapa? Namanya kita juga termasuk yang seperti kampung-kampung prioritas yang lain ya. Ini kan udah ada di Kepgub ya. Jadi kita pikirnya udahlah berarti ini kita kampung prioritas. Oke. Jadi kalau kampung prioritas harganya? Harganya kalau untuk gedung yang 4 lantai itu maksimal itu 394. Oke. Jadi karena berpikir bahwa ini kan kampung prioritas nih, pasti harganya sama dengan yang lain nih, ya, di bawah 500.000. Ya, makanya tidak pernah bertanya. Iya. Oke. Terus kemudian dikasihlah harga pertama, berapa dikasih harga? Harga 1.500.000. Oke. Terus kemudian tanggal 23 kita diundang lagi. Oke. Diundang lagi untuk membicarakan harga, tapi ternyata harganya adalah kita dimasukkan yang ke umum. Oke, bukan yang kampung prioritas tadi. Kampung prioritas, terprogram lah. Dan sampai sekarang tidak ada lagi? Tidak ada pembicaraan Sudah sama pernah sekali. coba lagi untuk bicara dan sebagainya? Tidak pernah ada. Ini kan juga menjadi lokasi penataan kampung tahap 2. Artinya bisa ini direlokasi juga. Karena juga JIS juga butuh pintu lain begitu untuk keluar. Artinya Mbak Sherly bisa digeser lagi nih dari sini. Gimana? Enggak, tetap tidak mau dengan harga segitu ke rusun? Enggak mau lah, Mbak. Enggak mau. Ini apa solusinya nanti? Solusinya ya kemarin sih dari pemerintah udah ada ya pindahin kita ke rusun Nagrak. Kami pikir kami nggak mau. Kenapa? Lah, Mbak, itu bangunan udah ada. Jadi buat apa? Gitu loh. Ngapain kita harus dipindahkan? Tetap maunya di situ. Tetap maunya di situ. Jadi ini sama-sama bertahan ini. Nah, iya. Warganya bertahan, pihak pemerintah atau yang membangun juga bertahan dengan harganya. Iya, betul, Mbak. Mbak Sherly, terima kasih sudah berbagi informasi. Sehat selalu Mbak Sherly ya. Sama-sama. Tidak hanya Kampung Bayam saudara yang ada di sana yang sudah digusur itu, tapi RT 10 RW 08 Kelurahan Papanggo ini juga menjadi wilayah yang dalam master plan pembangunan itu dilakukan penataan. Nah, informasinya sudah ada patok-patok yang dipasang. Bagaimana kemudian warga melihat ini? Apakah mereka mau untuk dilakukan penggusuran nantinya? Kita akan coba untuk menanyakan ini. Ikuti saya. Permisi. Ya, Mbak. Pak, maaf mengganggu. Bapak warga di sini, Pak? Betul, saya pindahan dari Kebun Bayam, Mbak. Oh, dulu Bapak di Kampung Bayam itu ya? Korban Ya. gusuran dari Gusuran rumah dari susun JIS. Terus kemudian Bapak tinggal di sini? Iya. Ini masih satu kelurahan ya dengan kampung di Iya. sana? Oke. Jadi ini adalah RW 08 RT 10. RT 10, Iya. Kelurahan Papanggo ya? Iya. Oke. Bapak tinggal di sini rumah sendiri atau? Rumah sendiri. Rumah sendiri, Iya. beli di sini ya? Kalau kita lihat dalam master plan nih Pak, pembangunan, ini kan menjadi salah satu wilayah yang juga akan dilakukan penataan. Iya. Artinya mungkin bisa ada penggusuran begitu. Bapak pernah dengar hal seperti itu juga? Iya. Diberitahu bahwa ini rencananya akan digusur atau akan direlokasi? Waktu itu kita rapat di Ancol ya. Rapatnya Yaitu dengan siapa? mengenai masalah sosialisasi di sini akan digusur. Oke. Itu juga kan ada patok ya. Mana patoknya? Boleh lihat Pak? Boleh. Oke, kita lihat coba patoknya. Ini patok batas penggusuran. Oh, ini dia patoknya. Iya. Ini info yang saya dapat ini untuk jalan tol. Oke. Ini rumah Bapak? Iya. Oke, baik. Ini rumah Bapak. Ini patok ini menandakan batasnya akan sampai di sini gusur Iya. atau mulai dari sini atau gimana? Sampai di sini. Sampai di sini. Berarti yang ke sana itu tidak ada. Kena juga. Kena juga. Oke. Cuma mungkin beberapa rumah ke sana. Oke. Nah, kalau ini akan dilakukan penggusuran sudah dipasangin patok. Bapak gimana Pak kalau di 2 kali berarti Bapak akan kena gusur? Ya kalau sepanjang itu masih manusiawi, tetap kita juga nggak mau menghalangi program pemerintah ya. Artinya kita apresiasi lah ya. Oke. Cuma tolong kita juga kan manusia. Perlu dari sini kita punya tempat tinggal, perlu tempat tinggal yang baru. Dan belum dikasih tahu juga kapan mungkin penggusuran bisa Belum dilakukan? tahu. Belum ada Saya ya? juga tanya-tanya warga sini, bahkan saya tanya ke Pak RT juga belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu ya. Belum Tapi kapan pelaksanaannya itu. Oke, tapi intinya sudah diberitahu dan sudah dibikinkan patok, itu artinya sudah dipastikan dan Bapak tidak apa-apa kalau digusur asalkan kompensasinya sesuai. Iya. Oke. Kalau dari warga-warga sekitar nih Pak, info yang Bapak dapat, mereka mau gitu digusur Pak? Mau ya? Rata-rata mau gitu ya, nggak ada masalah soal itu. Pak, kalau misalnya ngomongin pembangunan JIS itu Pak, apa yang Bapak merasakan dampak positifnya begitu buat warga sekitar, dampak ekonominya misalnya?
sampai hari ini ya, itu belum berdampak positif ke warga sini. Artinya warga sekitar Rusuh di situ nggak ada yang dipekerjakan di situ. Sampai hari ini pun JIS udah beroperasi, terbangun begitu, bahkan udah ada aktivitas di situ ya, walaupun belum full. Kita lihat sendiri karyawan itu security segala. Tidak ada dari kita nggak kenal. Tidak ada dari sini. Diperdayakan. Satu dua ada, tapi artinya kan itu bukan mewakili. Tapi warga itu mengharapkan kalau ada pembangunan besar di satu titik, setidaknya warga sekitar diberdayakan itu. gitu ya. Ya, seperti Oke, itu. Harapannya seperti itu. Itu harapan Bapak. Baik, Pak Asep, terima kasih sudah berbagi informasi sama saya di Niluh. Sehat selalu ya Pak Asep. Saya pamit. Mari. Sama-sama. Mbak Tuti sendiri atau ada orang lain juga yang tinggal di sini? 7 kakak. 7 kakak, ada berapa orang, Bu? 35 jiwa. Ini tempat tidur untuk anak-anak? Iya, bareng-bareng kita bertiga, umpel-umpelan. Sampai kapan mau bertahan di sini? Selain tinggal di perkampungan yang berada di pintu selatan Jakarta International Stadium, ada juga warga korban gusuran sini yang memilih justru tinggal di tenda depan sini karena sudah tidak punya biaya untuk mereka mengontrak begitu dengan harga yang cukup tinggi. Saya akan temui mereka, bagaimana kehidupan mereka di sini sudah di saya. Permisi. Iya. Halo Mbak Tuti. Iya, kita janjian ya, ketemu sama Mbak Tuti. Iya. Mbak Tuti sehari-hari tinggal di sini ya? Iya, Kak. Setelah digusur dari Taman BMW Kebun Bayam. terus kemudian dipindahkan. Direlokasi untuk sewa kontrak rumah selama 1 tahun. Oke, waktu itu dikasih duit berapa? Saya dikasih duit 22 juta. Oke, untuk pemindahan. Untuk mobilisasi, bongkar rumah, sama sewa rumah setahun. Setelah setahun? Ya, setelah setahun saya tidur di pinggiran rel, kena gusur lagi karena lanjut ini proyek tol. Oh, loh. Tapi kan di belakang situ udah disiapkan rusun Mbak Tuti ya? Belum jadi waktu itu. Jadi sambil saya menunggu itu udah peresmian, udah jadi, baru saya Pindah ke sini. pindah sini. Oke, nah itu kan sudah peresmian, sudah jadi, udah siap masuk. Ya, Kenapa nggak masuk di sana? tidak sesuai. Tidak sesuai harganya? Iya, Mbak Tuti nggak sanggup membayar? nggak sanggup lah. Orang saya nggak ada kerja gaji bulanan. Oke, tapi Mbak Tuti ini dagangan sendiri ya? Dagang sendiri. Jadi sehari-hari Mbak Tuti dari berjualan jual. di sini? Iya. Mbak Tuti sendiri atau ada orang lain juga yang tinggal di sini? Di sini yang tidak punya tempat tinggal ya 7 kakak. 7 kakak. Jadi ini terbagi-bagi ya? Ini tempatnya Mbak Tuti? Iya. Oke, boleh lihat nggak sih? Boleh, silakan masuk dalam. Di dalam tempat segini 3 anggota jiwa. Ini tempat tidur untuk anak-anak? Iya, bareng-bareng kita bertiga, umpel-umpelan. Ini panas sekali kalau siang Mbak Tuti. Karena Banget sebelahnya ini panas. rel. Dan kalau malam Dan nyamuk malam ini. nyamuk, hujan dingin juga cuacanya. Lagi makan apa ini? Makan mie instan buat makan siang. Ini dapur? Dapur untuk rame-rame. Dapur umum. Ini dapur umumnya. Mbak Tuti tidur di sini, dapurnya sebelah sini. Iya, betul. Ini tempat tidur ini berdua tidur sama di sini. anaknya 1. Anak 1 tidur di sini. Iya. Ini. Nah, Ini itu berapa nih di sini? satu keluarga. Permisi 4 Pak ya, anak. maaf mengganggu Pak. Ini di belakang situ apa Bu? Itu kamar juga. Saya boleh? Boleh, Tidak? boleh, silakan. Kita lihat. Di situ nempatin 6 jiwa, 1 keluarga, 4 anak, 2 suami istri. Ini tempat Di sini sholat. 1 keluarga. Ini 1 keluarga lagi di sini. Iya, 1 keluarga buat 4 orang. Ini? Anak 2. Yang Iya, di segini ini? Iya. Kan 7 keluarga. Ini kalau Anda lihat, ini ada rel. Ini tuh adalah sebenarnya pintu untuk masuk. ke Iya, Kampung pintu Bayam. utama Kampung Susun Bayam langsung lurus. Kalau mandi di mana? Mandi itu kamar mandi. Nah, inilah kami bikin jamban dadakan. Airnya dari mana ini Bu? Air sumur dari PJKA. 7 kakak ada berapa orang Bu? 35 jiwa. Tidur 1 atap tenda biru. Kalau listrik dari mana? Ini saya tidak lihat ada lampu. Listrik dari tenaga surya. Nah, ini untuk Ini listrik. Itu buat malam. Ada di atas ini panelnya. Oke. Anak-anak belajarnya di sini. Iya.
belajar di sini, tidur di sini, makan di sini. Yang lainnya itu apa kegiatannya? Ada yang ojek, ngamen, mulung, nyuci gosok. Penghasilan berapa Bu bisa dapatnya? Nggak tentu, sehari paling 30.000, 20.000. Kalau lagi sepi-sepi ya nggak dapet. Tapi Ibu dagang di sini dengan sudah adanya JIS gitu, penghasilannya naik atau gimana? Kalau ada event aja lumayan, bisa dapat 200-300 sehari. Udah berapa kali Bu ngerasain rame-ramenya JIS ini? Sekali doang kemarin konser Dewa. Warga begitu yang dulu tinggal di sini, apa pernah tidak ditawarkan untuk nanti bisa buka kantin atau apa di dalam? Ditawarkan. Tapi koperasi yang mengelola, bukan perorangan. Ibu nggak mau? Saya kan udah ikut koperasi. Oh, Ibu koperasi yang lain? Iya. Oke, tapi kalau misalnya dikasih Ibu mau? Mau banget. Itu namanya udah peluang besar kan. Sampai kapan mau bertahan di sini lalu? Sampai benar-benar layak bisa untuk menempati dan segera menerima kunci masuk, tidur nyenyak, anak-anak bisa istirahat tenang, pulang sekolah juga bermain, tidak di pinggir jalan, kan gitu. Tapi harganya sesuai dengan kemampuan kami. Baik, Bu Tuti, terima kasih ya Bu Tuti. Sama-sama, sudah berbagi informasi di sini. Jakarta International Stadium berdiri megah di antara permukiman warga. Konflik sosial dalam setiap pembangunan itu tidak pernah bisa dihindari. Bagaimana harusnya setiap kepala daerah atau setiap pemimpin mengambil sikap atas konflik sosial yang biasa terjadi dan kenapa selalu bisa terjadi konflik sosial dalam setiap pembangunan. Kita perbincangkan hal ini bersama dengan sosiolog dari UNJ, Saifuddin. Pak Saifuddin, terima kasih sudah bersama dengan dulu, sehat selalu. Jadi kalau kita berbicara soal olahraga sepak bola, itu kan disebut olahraga rakyat ya Mas ya. Pembangunan satu fasilitas olahraga rakyat seperti stadion itu kan satu hal yang biasanya kita bikin bangga gitu, bangga rasanya berdiri di satu kota punya stadion besar untuk olahraga rakyat itu. Tapi kalau Anda melihat dalam setiap pembangunan fasilitas olahraga stadion misalnya, apakah memang selalu menyisakan konflik sosial? Ketika ada pembangunan atau dalam hal ini misalnya JIS ya, pasti akan mengorbankan kehidupan pada masyarakat di sekitar lahan tersebut. Pemerintah mau tidak mau akan melakukan penggusuran. Nah, penggusuran ini yang pasti menyisakan berbagai persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Pemerintah tidak serta-merta memindahkan tempat tinggal warga setempat saja, tetapi juga di situ ada harapan, ada kehidupan yang harus bisa diakomodasi oleh pemerintah setempat dalam hal ini misalnya pekerjaan atau akses pendapatan bagi masyarakat. Artinya kalau misalnya pemerintah memberikan kompensasi atas pergusuran itu tidak selesai sampai di situ. Kompensasi ini kan sifatnya material, akan habis. Nah, sementara proses kehidupan masyarakat ini kan akan panjang. Proses pemberdayaan kehidupan masyarakat ini juga harus dipikirkan. Misalnya, masyarakat ini kan memerlukan pekerjaan yang bisa menambah pendapatan kehidupan mereka. Misalnya, pekerja-pekerja di JIS ini bisa saja diberdayakan masyarakat-masyarakat yang terdampak, entah misalnya mereka menjadi tukang sapu atau misalnya menjadi office boy atau security, hingga sirkulasi kehidupan mereka bisa tetap berjalan. Di sini nih ada ini rumah bersusun. Kalau saya lihat juru kamera saya bisa memperlihatkan rumah susun yang dibangun oleh Jakpro untuk warga yang digusur begitu. Tapi warga tetap tidak mau dengan alasan maunya harganya di bawah 500.000. Nah, artinya sebenarnya pemerintah mencoba menghadirkan solusi tadi itu, tapi tidak bisa. Bagaimana Anda melihat hal seperti itu? Hal yang paling bisa ditempuh adalah bagaimana bisa meningkatkan pendapatan warga supaya mereka bisa tetap mengakses dengan nominal yang sudah ditetapkan oleh PT Jakpro itu sendiri. Yang tadi saya sampaikan, memberdayakan mereka menjadi pekerja di JIS. Dan nanti tiap bulannya sudah otomatis dipotong gaji untuk biaya tempat tinggal. Itu mereka. Bisa jadi solusi itu begitu bisa ya. Jadi solusi misalnya. Ya, mudah-mudahan itu dikalkulasi oleh pemerintah selanjutnya yang kemudian mungkin bisa mencarikan solusi. Persoalan jadi semakin kompleks karena ada simbol yang namanya local strongman. Adalah orang-orang lokal masyarakat yang punya kepentingan yang juga menjadi
penggerak supaya masyarakat juga ikut menolak. Nah, oleh karena itu pendekatan yang harus digunakan adalah pendekatan berbasis terhadap masyarakat sekitar dengan melibatkan masyarakat sekitar, yang dimana pemerintah tidak hanya berjalan sendiri, tetapi juga bisa melibatkan antar pihak. Semuanya adalah soal komunikasi. Yes. Mas Saifuddin, sosiolog dari UNJ, terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu, Mas. Siap. Waktu pembebasan lahan JIS ini juga sampai sekarang masih ada masalahnya. Warga belum mau pindah ke, bukan belum mau, tidak bisa pindah ke rusun itu karena harga yang tidak sesuai. Kalau gubernurnya masih Anies Baswedan, masyarakat Bayam udah ada di situ. Saya nggak mau terlibat gitu loh. Saya udah selesai tugasnya. Sekarang saya percayakan kepada Pemprov DKI, dan saya yakin Pemprov DKI itu juga berisi orang-orang yang tidak tegaan kok, orang-orang yang peduli. Pemerintah menilai bahwa JIS tidak sesuai standar FIFA, maka direncanakan untuk dilakukan renovasi. Tapi di sisi lain, saudara, pembangunan JIS ini juga menimbulkan atau menyisakan masalah sosial. Kita perbincangkan hal ini bersama dengan saya sudah hadir Andi Sinulinga, inisiator kolaborasi Jakarta. Pak Andi, terima kasih sudah bersama Nilu. Terima kasih sama-sama Nilu. JIS atau Jakarta International Stadium tidak sesuai dengan standar FIFA. Tanggapan Anda? Biar FIFA yang bicara. Oke. Itu satu. Yang kedua, pembangunan JIS ini kalau kita lihat dari awal zaman Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot itu belum terrealisasi. 2018, 2019 pemenang Sembara ini yang konstruksi ini diajak kembali, kemudian desainnya diperbaharui. Karena pada waktu itu kapasitasnya nggak 82.000. Menggunakan Bureau Hapol sebagai konsultan untuk memberikan panduan. Dua hal, pertama FIFA Stadium standar. Yang kedua adalah menjadikan JIS ini menjadi kawasan ekonomi nih. Kalau konsep Bureau Hapol itu kan di stadion ini ada apartemen, kemudian ada mall, sehingga ini menjadi kawasan bisnis bener nih. Nah, itu yang tidak ada di sini itu. Pertama, lahannya tidak mencukupi, tidak mungkin lagi dilakukan itu kecuali ada perluasan lahan, penambahan kawasan di luar JIS. Yang contoh di Waduk Cincin, di situ masih ada lahan. Kalau itu dimanfaatkan oleh private sector, mungkin bikin apartemen, bikin mall, itu bisa terintegrasi kan sama JIS kan. Kawasan penunjang itu masih belum mencukupi atau belum mendukung keberadaan JIS yang megah ini? Belum. Tapi kan sudah ada hotel di Kemayoran dekat. Di Ancol ada. Nah, kita mau bangun di mana lagi? Artinya masih harus ada pembebasan lahan ya sekitar sini. Sekarang coba Anda lihat bangun GBK itu berapa tahun. Ketika Ibu Tin bangun Stadion Manahan Solo, itu lihat sampai berapa tahun sehingga dia bisa seperti sekarang ini misalnya. Itu. Masalah pembebasan lahan itu kan bukan hal mudah. Bisa itu dilakukan, Pak Andi. Ini dulu masalahnya pembebasan lahan bisa dilakukan. Ini juga masih meninggalkan masalah ya? Zamannya Pak Anies Gubernur, masalah sodetan Ciliwung juga pembebasan lahan selesai. Waktu pembebasan lahan JIS ini juga sampai sekarang masih ada masalahnya. Warga belum mau pindah tidak bisa pindah ke rusun itu karena harga yang tidak sesuai. Kalau gubernurnya masih Anies Baswedan, masyarakat Bayam udah ada di situ. Jadi warga belum pindah ke sana karena Anies sudah selesai masa jabatannya jadi gubernur? Faktanya begitu. Ketika waktu Anies selesai tanggal 16 Oktober, itu masih belum rampung 100%. Sudah selesai. Tapi kenapa tidak di zaman Pak Anies misalnya harga sudah ditentukan sehingga pada saat dia selesai tidak ada masalah lagi, warga langsung bisa masuk saja? Itu urusannya sama Jakpro menurut saya. Yang pasti Anda bisa lihat bahwa ini sebagai sebuah stadion sudah luar biasa. Kalau dibilang kurang sempurna, saya mengatakan akses menuju JIS-nya perlu disempurnakan. Itu yang perlu digarisbawahi. Bahwa ini memang masih belum sempurna, masih perlu untuk disempurnakan, dan itu butuh waktu. Udah pasti butuh waktu. Oke, selain itu apa sih lagi hal yang disebut oleh Bureau Hapol tidak sesuai dengan panduan Bureau Hapol di awal? Jarak dari penonton ke pemain. Itu krusial? Tidak krusial karena kita mengikuti peraturan pemerintah Menpora. Jadi meskipun misalnya tidak sesuai dengan standar FIFA jarak penonton, itu tidak masalah, tetap bisa dipakai untuk pertandingan internasional. Tidak masalah, sama kayak di stadion-stadion lain. Jadi saya katakan apa yang belum sempurna dari JIS ini adalah apa yang belum sempurna, akses menuju JIS. Menurut saya, kalaupun ini nanti dipakai untuk Piala Dunia, kalau RAM
timur belum dipakai, harusnya sudah terakses di barat, di selatan, dan kemudian di utara dengan KRL. Itu cukup menampung 80.000 lebih penonton. Kedua, kalau kita lihat misalnya dalam kasus konser Dewa 19 misalnya, itu kan dipermasalahkan. Konser Dewa itu selesainya saja jam 12 lewat, mulainya terlambat. Mereka jam 12 nggak operasi lagi gitu. Jadi itu soal I.O. Nah sekarang lihat waktu peresmian JIS yang sampai 70.000. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Kalau bicara U17, yang paling penting adalah kesiapan tim nasional kita. Jangan kita ribut-ribut kayak begini. Nanti begitu main tim nasional, baru babak kualifikasi sudah kalah. Jangan sampai begitu. Nah kalau sudah kalah, nanti U17 tuh nggak ada penontonnya. Karena pasti kita yang meramaikan stadion itu. Jadi menyiapkan timnya lebih penting daripada ribut-ribut soal teknisnya ya. Ini urusan teknis, ini tim teknis PSSI aja. Pejabatnya nggak usah ngomong-ngomong terlalu ini gitu, terlalu rame. Pak Andi Sinulinga, inisiator kolaborasi Jakarta, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Andi. Sama-sama. Rencana pembangunan Jakarta International Stadium sebenarnya sudah ada sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo. Kami ajak Anda melihat sejarah pembangunan Jakarta International Stadium, juga stadion termegah lainnya yang dimiliki oleh Indonesia, Gelora Bung Karno. Pemainnya juara, supporternya teladan, dan insya Allah stadionnya kelas dunia. Sayang kalau stadion yang sudah begini nggak akan memenuhi syarat. Jakarta International Stadium JIS digadang menjadi stadion kelas dunia. Namun JIS disebut belum layak untuk pertandingan Piala Dunia U17 yang rencananya digelar November 2023. Penilaian standar kelayakan ini muncul setelah pemerintah pusat lakukan peninjauan ke JIS. Sejumlah titik di JIS disebut belum berstandar FIFA sehingga harus direnovasi. Jadi semua keroyokan untuk bisa, insya Allah nanti kalau diperiksa FIFA bisa memenuhi syarat untuk bisa dipakai. Sayang kalau stadion yang sudah begini nggak akan memenuhi syarat. Sangat disayangkan itu. Pasca meninjau JIS, pemerintah memastikan akan memperbaiki dan menambah 5 akses masuk keluar JIS, seraya menambahkan jembatan penyeberangan orang JPO di sekitaran JIS. Lahan parkir pun akan diperbaiki. Kapasitasnya disebut tidak sesuai dengan jumlah penonton. Pun, lokasi parkir bus yang dianggap terlalu sempit. Sementara FIFA merekomendasikan sekitar 1 km dari JIS harus steril dari kendaraan pribadi. Rumput stadion juga menjadi target renovasi. Biaya perbaikan kualitas rumput disebut bisa mencapai sekitar 6 miliar rupiah. Sebelum rencana renovasi menyeruak, JIS sebenarnya telah dipakai untuk menggelar berbagai kegiatan nasional dan internasional, mulai dari pertandingan olahraga hingga pagelaran konser sejak selesai dibangun tahun 2022. Pada April 2022, JIS soft launching dengan menjadi saksi laga sepak bola antara Barcelona U18 dengan Atletico Madrid U18 di ajang International Youth Championship. Kemudian di bulan Juni 2022, hari ulang tahun Jakarta ke-495 berlangsung di stadion ini. Perayaan dihadiri hampir 70.000 pengunjung dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Teranyar, pagelaran konser musik band Dewa 19 Februari 2023. Meski dinilai sukses menghibur lebih dari 75.000 penonton, keluhan muncul lantaran infrastruktur JIS yang kurang mendukung. Kami masih berjarak 7 km, namun sudah terlihat kepadatan kendaraan sepanjang jalan menuju JIS. Dan karena kacaunya arus lalu lintas dan banyaknya orang yang terjebak di jalanan, saya dan teman-teman sepakat untuk turun dari kendaraan dan berjalan kaki sampai ke tujuan. Tidak hanya jalanan yang padat, pun arus masuk keluar di pintu utama JIS yang dinilai masih kurang lebar untuk kapasitas penonton puluhan ribu orang.
sehingga penonton sempat menumpuk berdesak-desakan dan untuk masuk memakan waktu yang relatif cukup lama. Proyek JIS memang masih tanggalkan masalah akibat penggusuran. Namun ini bukan satu-satunya proyek tanah air yang berujung bedol desa. Menjadi langkah awal pemerintahan muda memulai agenda pembangunan. Stadion ini jadi salah satu dari sekian banyak karya monumental era Soekarno. Awalnya pembangunan GBK dimaksudkan atas kebutuhan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 1962. Salah satu syarat tuan rumah menyediakan kompleks olahraga termasuk stadion. Seraya mencari lokasi yang tepat, Soekarno menilik daerah Senayan dan sekitarnya yang luasnya mencapai 300 hektar. Imbas proyek Gelora Bung Karno, sekitar 5 kampung digusur, yakni penduduk di daerah Senayan, Kebon Kelapa, Petunduan, Pejompongan, dan Bendungan Hilir. Sekitar 60.000 orang direlokasi ke daerah Tebet dan sekitarnya. Jakarta International Stadium menjadi salah satu representasi Indonesia di mata dunia. Tidak elok ketika pembangunannya diimbuhi dengan peliknya isu politik serta merugikan warga di sekitaran stadion. Alangkah baiknya pembangunan monumental menjadi tonggak kemajuan negara dan rakyatnya.